Di dalam Al-Quran memang kita tidak menemukan secara eksplisit, secara jelas dan sharih kata-kata tajdid itu ataupun pembaharuan, tetapi kita menemukan banyak sekali ungkapan-ungkapan yang senada. Umpamanya saja taghyir, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, taghyir ini ada konotasi yang positif tapi juga ada yang mempunyai konotasi negatif. Ini tadi konotasinya umum dan bisa positif. Tapi ketika kita menemukan ayat dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu lebih kepada konotasi yang negatif. Artinya Allah bisa saja merubah nikmat menjadi bencana kalau itu tidak kita jaga dengan kesyukuran kepadanya. Demikian pula kita menemukan kata-kata al-islah, in uridu illal islah, dan kata-kata islah ini banyak sekali ya, lawannya adalah ifsad. Ini juga mempunyai makna yang berdekatan dengan pembaharuan, karena ada harokatut tajdid wal islah, itu satu kesatuan, ada gerakan pembaharuan dan perbaikan. Dan di antara makna daripada pembaharuan tajdid adalah perbaikan itu sendiri. Demikian pula ayat-ayat lainnya masih banyak. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, umpamanya hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dia lakukan, dia persiapkan untuk menghadapi masa depan. Demikian pula ketika kita menemukan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ini juga semangatnya sama, karena pembaharuan itu berarti adalah amar ma'ruf terus-menerus, senantiasa mengajak, menyeru kepada kebaikan, dan nahi mungkar itu artinya mencegah, dan itu harus terus-menerus dari segala macam kerusakan dan kemungkaran. Itu juga bisa berarti pembaharuan. Jadi sekali lagi, kalau kita mencari dalam Al-Quran ayat yang secara tegas menyatakan kata-kata tajdid, jaddada yujaddidu, kita tidak menemukan. Sementara saya belum menemukan. Tetapi kalau kita mencari ayat-ayat lainnya yang mempunyai makna berdekatan atau mempunyai makna yang terkandung dalam pengertian tajdid, kita akan menemukan banyak sekali, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Berbeda dengan hadis Nabi itu ada sebuah hadis dari Tirmidzi yang secara jelas mengatakan rawahu Abu Dawud ya, Hakim juga, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Itu hadis rawahu Abu Dawud wal Hakim, kemudian sahahahu Al-Albani. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Di lafaz yang lain, man yujaddidu laha amra diniha. Maknanya bersama saja, sesungguhnya Allah itu akan membangkitkan di setiap 100 tahun, di setiap abad itu, dari tengah-tengah umat ini, siapa yang akan memperbaharui urusan agamanya. Nah, kalau ini jelas sekali kata-kata tajdid itu kita temukan di hadis seperti ini. Kemudian para ulama membahas apakah itu tepat 100 tahun, secara membuktikan tidak. Tapi itu menunjukkan bahwa akan ada fase-fase di mana akan selalu bangkit para pemikir, para penggerak, para pembaharu. Dan itu sangat logis, karena setelah perjalanan 100 tahun, agama ini mengalami banyak deviasi, mengalami banyak distorsi, mengalami banyak penambahan-penambahan,
mengalami banyak penyimpangan-penyimpangan, karena itu diperlukan untuk dimurnikan kembali. Jadi pembaharuan itu artinya adalah dikembalikan kepada yang baru. Pembaharuan itu dalam agama bukan berarti membuat yang baru, tetapi tajdid itu artinya adalah mengembalikan agama ini, pemahaman agama ini seperti yang baru, seperti yang asli dulu. Maka gerakan tajdid senantiasa mengajak kembali kepada al-asalah, kepada orisinilitas, kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, ya kan? Kemudian juga menghilangkan hal-hal yang dianggap penyimpangan, apakah itu berupa bid'ah, apakah itu berupa khurafat, apakah itu berupa syirik dan lain sebagainya. Klenik juga demikian. Tetapi kita tidak bisa hanya berhenti kepada makna secara pasif. Makna itu betul bahwa tajdid artinya ajaran pemahaman dan pemikiran agama ini dikembalikan kepada yang murni, itu betul. Tapi tidak hanya itu, karena tajdid ini dibutuhkan orang-orang yang juga mujtahid. Karena umat Islam ini juga menghadapi tantangan-tantangan super baru dan berat di masa depan, maka tajdid juga harus mempunyai pengertian pembaharuan untuk menyongsong masa depan, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang baru, tapi semuanya mempunyai landasan yang kuat dari ajaran Islam itu sendiri. Maka setiap kali fase tajdid ini muncul, mujadid itu muncul, otomatis setiap mujadid adalah mujtahid. Setiap mujadid adalah mujtahid. Dengan demikian kita memahami makna tajdid itu dalam pengertian pasif adalah kembali kepada kemurnian ajaran Islam, tapi dalam pengertian progresif adalah bagaimana memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran untuk menghadapi tantangan masa depan dengan tetap tidak kehilangan landasan-landasan Islam, akar filosofis dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kita sudah sampaikan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi, ya, secara ringkas untuk memahami landasan filosofisnya apa itu tajdid dan mengapa harus ada tajdid.